Banyak pria tidak tahu titik untuk bikin istri senang. Dan titik jangan pernah disentuh. Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar biar kita bisa saling sapa dan doakan. Banyak suami tidak tahu di mana sebenarnya wanita ingin disentuh. Dan lebih penting lagi di mana sebaiknya jangan pernah disentuh. Padahal pengetahuan sederhana ini bisa menjadi pembeda besar antara hubungan yang dingin dan hubungan yang kembali hangat di usia matang. Sentuhan bukan sekadar hal fisik, melainkan bahasa cinta yang halus dan mendalam. Sayangnya, sebagian besar dari kita tidak pernah diajari bagaimana memahami tubuh pasangan ketika usia sudah melewati masa muda. Disinilah sering muncul kesalahpahaman, di mana niat baik justru menimbulkan jarak emosional, karena tubuh wanita di usia 50 tahun ke atas sudah banyak berubah secara hormon dan kepekaan. Sebelum kita bahas lebih dalam, saya mohon bantuannya untuk menekan tombol like, subscribe, dan tulis di kolom komentar Bapak dan Ibu sekarang berusia berapa, dan sedang menonton dari kota mana. Ini bukan hanya untuk angka di YouTube, tapi agar kita bisa membangun komunitas hangat dari Sabang sampai Merauke. Tempat para pasangan usia matang bisa saling belajar, saling mendukung, dan saling mendoakan agar tetap sehat dan bahagia bersama. Karena setiap komentar dan sapaan kecil dari Bapak dan Ibu adalah energi positif bagi ribuan penonton lain di seluruh Indonesia. Mari kita renungkan sejenak. Setelah puluhan tahun menikah, mungkin banyak dari kita merasa hubungan sudah berjalan apa adanya. Padahal, ada begitu banyak hal yang bisa diperbarui jika kita mau memahami tubuh pasangan dengan cara yang lebih lembut, lebih sadar, dan penuh kasih. Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menelusuri hal yang sering luput, yaitu bagaimana menyentuh pasangan dengan benar, dengan hati dan pemahaman, bukan sekadar dengan tangan. Karena di balik setiap sentuhan yang benar, ada cinta yang bisa tumbuh kembali, bahkan setelah puluhan tahun bersama. Pernahkah Bapak merasa bahwa setelah puluhan tahun menikah, hubungan dengan Ibu terasa sedikit berbeda, seolah ada jarak halus yang tidak terlihat namun bisa dirasakan? Bukan karena cinta memudar, melainkan karena tubuh, perasaan, dan cara berkomunikasi sudah berubah. Di usia 50, 60, bahkan 70 tahun ke atas, tubuh tidak lagi merespons dengan cara yang sama seperti saat muda. Sentuhan yang dulu membuat tersenyum, kini terkadang tidak lagi menimbulkan reaksi yang sama. Hal ini sering membuat banyak pasangan merasa bingung dan bertanya-tanya, apa yang berubah dari diri kami? Perubahan ini sebenarnya adalah hal alami. Setelah menopause, tubuh wanita mengalami perubahan hormon yang signifikan. Sementara pada pria terjadi penurunan kadar testosteron. Hal-hal ini memengaruhi tidak hanya energi dan gairah, tetapi juga cara tubuh merasakan sentuhan. Seringkali, pasangan tidak menyadari bahwa keintiman yang dulu begitu spontan kini membutuhkan kehadiran yang lebih lembut, lebih sabar, dan penuh perhatian. Disinilah peran pemahaman menjadi sangat penting. Karena cinta di usia matang bukan lagi tentang intensitas, melainkan tentang kualitas kedekatan. Sebagai ahli urologi yang telah lebih dari 25 tahun mendampingi pasangan lansia di berbagai kota di Indonesia, saya melihat satu hal yang sama berulang kali. Perbedaan kecil dalam cara menyentuh dapat membawa perubahan besar dalam hubungan. Ketika suami mulai memahami bagaimana tubuh istrinya berubah dan menyesuaikan caranya, hubungan mereka menjadi lebih hangat dan harmonis. Sentuhan lembut yang dilakukan dengan penuh kesadaran seringkali jauh lebih bermakna daripada upaya yang tergesa-gesa. Disinilah ilmu medis bertemu dengan kebijaksanaan hati. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat keintiman bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai perjalanan yang bisa diperbarui dengan cara yang penuh kasih. Kita akan membahasnya dengan lembut. Bukan hanya dari sisi medis tetapi juga dari sisi perasaan. Karena di balik setiap perubahan tubuh, ada kebutuhan hati yang tetap sama. Ingin dicintai, dihargai, dan dipahami. Mari kita pelajari bersama, dengan penuh pengertian dan tanpa rasa canggung, bagaimana cara menyentuh pasangan di usia matang agar hubungan tetap hangat, mesra, dan penuh makna. Secara medis, perubahan hormon adalah penyebab utama mengapa sentuhan di usia matang terasa berbeda. Setelah seorang wanita melewati masa menopause, kadar hormon estrogen menurun secara signifikan. Estrogen berperan penting dalam menjaga kelembapan, elastisitas, dan aliran darah pada jaringan kulit serta area intim. Ketika hormon ini berkurang, kulit menjadi lebih tipis dan kering, pembuluh darah di bawah permukaan kulit tidak lagi seaktif dulu.
sehingga reaksi terhadap sentuhan pun berubah. Sentuhan yang dulu terasa lembut bisa saja kini terasa kasar atau bahkan menyakitkan, bukan karena kehilangan keintiman, tetapi karena tubuh sedang menyesuaikan diri dengan kondisi barunya. Selain faktor fisik, ada perubahan besar dari sisi psikologis dan emosional. Wanita di usia matang cenderung membutuhkan rasa aman dan penghargaan sebelum menerima sentuhan. Keintiman yang dilakukan tanpa kesiapan emosional justru bisa menimbulkan jarak, bahkan jika dilakukan dengan niat baik. Ini karena keintiman di usia lanjut tidak hanya bergantung pada tubuh, tetapi juga pada kenyamanan hati. Sentuhan yang lembut akan terasa hangat bila disertai kata-kata yang penuh kasih, tatapan yang tulus, dan kehadiran yang sabar. Sementara itu, pendekatan yang terburu-buru dapat membuat pasangan merasa terpaksa, tidak dihargai, atau bahkan terancam. Saya sering melihat dalam praktik bahwa banyak pasangan lansia yang sebenarnya masih memiliki cinta dan keinginan untuk dekat, namun kehilangan cara untuk mengekspresikannya. Mereka merasa bingung kenapa hubungan yang dulu mesra kini terasa hambar. Padahal jawabannya sederhana. Tubuh dan hati di usia matang butuh cara yang baru untuk saling menyapa. Sentuhan bukan lagi soal gairah cepat, tetapi tentang menghadirkan ketenangan, rasa diterima, dan keintiman batin. Itulah mengapa penting bagi setiap pasangan untuk belajar kembali mengenali tubuh satu sama lain, memahami perubahan yang terjadi, dan menemukan ritme baru yang sesuai dengan usia dan perasaan masing-masing. Dengan memahami hal ini, kita bisa melihat bahwa keintiman sejati di usia matang tidak dimulai dari tubuh, melainkan dari hati. Ketika suami belajar untuk menyentuh dengan kesadaran penuh, bukan hanya dengan tangan tetapi juga dengan empati, maka tubuh istri akan merespons dengan rasa tenang dan terbuka. Hubungan pun tidak lagi menjadi rutinitas, melainkan pertemuan dua hati yang saling menjaga dan menghormati. Inilah keindahan cinta di usia matang. Cinta yang tumbuh bukan karena gairah muda, tetapi karena kebijaksanaan dan kasih yang telah teruji oleh waktu. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sering terabaikan namun sangat penting. Banyak suami beranggapan bahwa rangsangan atau sentuhan yang berarti bagi istri selalu bersifat fisik, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Bagi banyak wanita, terutama di usia matang, sentuhan yang paling berkesan justru bukan yang terasa di kulit, tetapi yang menyentuh hati dan pikiran. Sentuhan yang dilakukan dengan penuh kasih, perhatian, dan kelembutan dapat membangkitkan rasa aman dan kebahagiaan yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan upaya fisik semata. Tubuh wanita merespons emosi, dan ketika ia merasa dihargai, disayangi, dan diperlakukan dengan lembut, seluruh sistem tubuhnya akan membuka diri terhadap keintiman. Salah satu area yang sering kali memiliki makna emosional yang kuat adalah wajah dan tangan. Kulit di bagian ini mengandung banyak reseptor saraf halus yang sangat peka terhadap sentuhan. Ketika suami membelai pipi istrinya atau menggenggam tangannya dengan hangat, tubuh akan melepaskan hormon oksitosin, yaitu hormon yang berperan dalam membangun rasa percaya dan kedekatan emosional. Penelitian dari Harvard Medical School pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kontak lembut di wajah dapat menurunkan kadar hormon stres hingga 20%. Artinya tubuh menjadi lebih tenang, pikiran lebih damai, dan hubungan antara suami dan istri terasa lebih harmonis. Sentuhan lembut di wajah bukan hanya bentuk kasih sayang, tetapi juga cara sederhana untuk menenangkan hati. Selain wajah dan tangan, bau, punggung, serta pinggang juga menjadi area penting yang seringkali memberikan kenyamanan emosional. Saat seorang suami memeluk atau mengusap punggung istrinya dengan tenang, tubuh istri merespons dengan melepaskan endorfin, yaitu hormon yang menimbulkan rasa bahagia. Saya masih ingat pasangan dari Yogyakarta, Pak Joko dan Ibu Wati, yang usianya sudah hampir 70 tahun. Mereka mulai membiasakan diri untuk saling berpelukan setiap pagi tanpa banyak bicara. Menurut pengakuan mereka, rutinitas kecil itu membuat suasana rumah menjadi jauh lebih hangat, dan mereka kembali merasakan kedekatan seperti masa muda. Pelukan bukan hanya tentang kedekatan fisik, tetapi juga simbol penerimaan dan rasa syukur satu sama lain. Kemudian, ada bagian tubuh yang sering disalahpahami, yaitu area di sekitar pintu masuk vagina. Pada wanita yang telah melalui masa menopause, bagian ini menjadi lebih sensitif dibandingkan bagian dalam. Tekanan yang terlalu kuat atau gerakan yang tergesa bisa membuat rasa tidak nyaman muncul. Namun, jika disentuh dengan lembut menggunakan telapak tangan yang hangat, disertai komunikasi yang penuh kasih dan sabar, jaringan di sekitar area tersebut akan lebih rileks dan siap untuk menerima keintiman dengan perasaan aman.
Ini bukan tentang kecepatan atau dorongan gairah, melainkan tentang kesabaran, perhatian, dan keinginan tulus untuk membuat pasangan merasa nyaman. Dalam keheningan yang penuh kesadaran, sentuhan lembut di area ini bisa menjadi simbol cinta yang sejati. Cinta yang memahami bahwa kebahagiaan pasangan tidak selalu datang dari kekuatan, melainkan dari kelembutan dan ketulusan hati. Namun sama pentingnya dengan memahami titik-titik yang dapat memberikan kebahagiaan bagi pasangan, kita juga perlu mengetahui bagian tubuh yang sebaiknya tidak disentuh, tanpa persetujuan atau perhatian yang cukup. Keintiman yang sehat tidak hanya berbicara tentang bagaimana mendekat, tetapi juga tentang kapan harus berhenti, dan bagaimana menghormati batas tubuh pasangan. Tubuh setiap orang, terlebih lagi wanita di usia matang, telah melalui banyak perubahan. Melahirkan, menyusui, menopause, dan proses alami penuaan. Semua itu membuat beberapa area menjadi lebih sensitif, rapuh, bahkan bisa memicu rasa nyeri atau ketidaknyamanan bila disentuh dengan cara yang kurang tepat. Inilah alasan mengapa komunikasi dan rasa saling menghormati menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri di usia lanjut. Bagian pertama yang perlu diwaspadai adalah area anus. Secara medis, daerah ini memiliki banyak ujung saraf, tetapi juga sangat mudah teriritasi dan rentan terhadap infeksi. Pada usia lanjut, otot-otot di sekitar anus mulai melemah, kulit menipis, dan tidak sedikit yang mengalami masalah seperti wasir atau iritasi. Sentuhan tiba-tiba tanpa persetujuan dapat memicu rasa kaget, sakit, bahkan trauma psikologis. Saya masih ingat cerita dari Ibu Yati, seorang wanita berusia 65 tahun dari Makassar. Ia berkata bahwa setiap kali suaminya mencoba menyentuh area itu tanpa bertanya, tubuhnya langsung menegang. Setelah mereka berdua berbicara dengan jujur dan saling memahami, hubungan mereka justru menjadi lebih harmonis karena ada rasa saling menghargai dan kepercayaan yang tumbuh kembali. Bagian kedua adalah serviks atau leher rahim, yang terletak di bagian terdalam vagina. Serviks merupakan bagian tubuh yang secara alami sensitif dan berfungsi sebagai pelindung rahim. Pada wanita yang telah menopause, jaringan di sekitarnya menjadi lebih kaku dan mudah terasa nyeri. Penetrasi yang terlalu dalam atau dilakukan dengan terburu-buru dapat menyebabkan rasa sakit yang tajam dan membuat pasangan kehilangan kenyamanan. Banyak wanita memilih diam karena takut menyinggung suami. Padahal komunikasi sederhana seperti menanyakan, apakah ini nyaman, bisa mengubah suasana menjadi lebih lembut dan saling menghargai. Di usia seperti ini, keintiman tidak lagi tentang seberapa lama atau seberapa dalam, melainkan tentang bagaimana membuat pasangan merasa aman dan dihormati. Bagian terakhir yang sering disalahpahami adalah payudara, terutama area puting. Dahulu, saat hormon masih seimbang dan kulit lebih kenyal, area ini bisa menjadi sumber gairah. Namun setelah usia 50 tahun, sensitivitasnya berubah. Kulit di sekitar puting menjadi lebih tipis dan rapuh, sehingga sentuhan mendadak atau terlalu kuat bisa menimbulkan rasa tidak nyaman bahkan perih. Karena itu, sebaiknya awali dengan belayan lembut di luar pakaian atau sekadar menghangatkan tangan sebelum menyentuh. Perhatikan reaksi pasangan. Jika ia tampak tegang atau kaget, berhentilah sejenak. Di usia matang, keintiman sejati bukan lagi tentang kecepatan atau dorongan fisik, melainkan tentang rasa hormat dan perhatian yang tulus. Saat suami mampu membaca bahasa tubuh istrinya dan menyesuaikan sentuhan dengan empati, hubungan yang tercipta akan jauh lebih dalam, penuh ketenangan, dan syarat makna. Kita seringkali lupa bahwa menyentuh sebenarnya adalah bentuk komunikasi yang tidak memerlukan kata-kata. Setiap sentuhan, baik yang lembut maupun yang penuh perhatian, adalah bahasa cinta yang hanya bisa dipahami bila dilakukan dengan hati yang tulus. Tubuh pasangan, terutama di usia matang, bukan hanya sekadar bagian fisik yang bisa disentuh sesuka hati, tetapi sebuah bahasa yang perlu dibaca dengan perasaan dan empati. Ketika suami menyentuh dengan penuh kesadaran dan menghargai respons tubuh istrinya, ia sedang berbicara tanpa suara, menyampaikan rasa cinta, penghargaan, dan penerimaan yang mendalam. Dalam momen seperti itu, sentuhan bukan lagi tentang rangsangan, tetapi tentang koneksi yang menyatukan dua hati yang telah melewati waktu bersama. Banyak pasangan lansia yang tidak menyadari bahwa keintiman sejati lahir dari kesabaran. Rasa hangat dalam hubungan tidak muncul dari seberapa sering bersama secara fisik, melainkan dari seberapa dalam keduanya mau saling memahami. Komunikasi yang lembut, tatapan mata yang penuh kasih, dan pelukan yang tidak terburu-buru dapat menjadi obat bagi hati yang lelah.
Ketika suami belajar untuk mendengar bukan hanya dengan telinga, tetapi juga dengan mata, tangan, dan hati, istri akan merasakan kehadiran yang tulus. Ia merasa tidak hanya dicintai sebagai pasangan, tetapi juga dihargai sebagai sahabat jiwa yang memahami tanpa perlu banyak bicara. Dari sinilah keintiman emosional tumbuh, memberikan rasa aman yang membuat setiap momen bersama terasa berharga. Hasil penelitian dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pasangan lanjut usia yang secara terbuka membicarakan kenyamanan dan kebutuhan dalam hubungan intim memiliki tingkat kebahagiaan rumah tangga lebih dari 40% lebih tinggi dibanding mereka yang memilih diam. Ini membuktikan bahwa berbicara tentang kenyamanan, perasaan, atau bahkan hal-hal kecil seperti cara berpegangan tangan adalah bentuk kasih sayang yang paling dewasa. Komunikasi yang jujur tidak berarti membuka semua hal secara berlebihan, tetapi memberi ruang untuk saling memahami. Ketika suami bertanya dengan lembut, apakah ini nyaman? Atau mungkin kamu merasa baik-baik saja? Itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda cinta dan penghargaan yang mendalam terhadap pasangan. Pada akhirnya, kesabaran dan komunikasi adalah fondasi dari setiap hubungan yang bertahan lama. Di usia matang, keintiman tidak lagi diukur dari gairah atau dorongan sesaat, melainkan dari kedekatan hati yang terjalin dari waktu ke waktu. Sentuhan yang dilakukan dengan cinta, kata-kata yang diucapkan dengan lembut, dan perhatian yang hadir tanpa pamrih adalah bentuk keintiman yang paling sejati. Saat dua hati mau saling mendengarkan, saling memahami, dan saling menghormati, maka cinta tidak akan pudar dimakan usia. Justru sebaliknya, ia akan tumbuh semakin kuat dan hangat, menjadi sumber kebahagiaan yang menenangkan hingga akhir hayat. Keintiman di usia matang bukan lagi tentang mengejar gairah sesaat, melainkan tentang merawat cinta agar tetap tumbuh dan hidup di antara dua hati yang telah melewati perjalanan panjang bersama. Setelah bertahun-tahun berbagi suka dan duka, cinta sejati justru terletak pada kemampuan untuk saling memahami, saling menghargai, dan saling menguatkan dalam setiap perubahan. Sentuhan di usia ini tidak lagi sekadar menggugah tubuh, tetapi juga menenangkan hati. Sebuah belayan lembut di tangan pasangan bisa menjadi pengingat bahwa ia tidak pernah sendiri. Dalam diam, sentuhan yang penuh kasih itu menjadi doa. Doa agar cinta yang tumbuh selama puluhan tahun tidak pernah layu meski waktu terus berjalan. Bapak dan ibu yang telah berjalan bersama selama puluhan tahun tentu memahami bahwa kehangatan tidak selalu muncul dari hal besar. Kadang, cinta justru hidup dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan ketulusan. Senyuman di pagi hari, sapaan lembut sebelum tidur, atau sekadar menyiapkan segelas air hangat untuk pasangan dapat menjadi bentuk cinta yang luar biasa. Keintiman yang sejati lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh perhatian. Karena pada akhirnya, yang paling dirindukan bukan lagi pelukan yang bergelora, melainkan genggaman tangan yang tetap erat, meski rambut sudah memutih dan langkah mulai melambat. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat hubungan ini sebagai perjalanan yang indah. Jangan takut untuk memulai kembali, memperbarui cara mencintai dan membuka ruang bagi kehangatan yang lebih dalam. Di usia matang, hubungan justru memiliki peluang terbesar untuk menjadi lebih bermakna, karena sudah tidak ada lagi yang perlu dibuktikan, hanya perlu dirawat. Belajarlah untuk menyentuh dengan kesadaran, berbicara dengan kejujuran dan mendengarkan dengan hati. Dengan cara itu, cinta yang dulu mungkin sempat meredup, bisa kembali bersinar dan membawa ketenangan bagi keduanya. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, saya mohon bantuannya untuk menekan tombol like, menulis pengalaman atau pandangan Bapak dan Ibu di kolom komentar, serta menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya tentang kesehatan dan hubungan harmonis di usia lanjut. Setiap komentar dan dukungan dari Bapak dan Ibu bukan hanya memperkuat komunitas kita, tetapi juga menjadi pengingat bahwa cinta sejati memang tidak mengenal usia. Semoga cinta di hati Bapak dan Ibu semakin kuat, semakin lembut, dan semakin penuh makna seiring berlalunya waktu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan Bapak dan Ibu berdua.